Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Kartika. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari UAS Project Paralel kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Carlos Aprilio Angger Ginawong, kemudian ada Carolina Trisa Putri, Dea Ramadanti Putri Randili yaitu saya sendiri, dan Sasri Darti Tari Sejahtera Sakura. Untuk UAS Project pemrosesan paralel kali ini, kami mengambil judul implementasi web scraping untuk mengumpulkan informasi pencarian dengan teknik pemrosesan paralel. Adapun alasan mengapa kami mengambil judul ini, yaitu secara singkat, seringkali pengguna search engine hanya tertarik pada situs web yang paling relevan. Nah, oleh karena itu, kita butuh sebuah aplikasi yang dapat mempersingkat waktu tersebut. Nah, sebuah aplikasi yang akan kami buat ini, yaitu aplikasi yang akan menampilkan sekitar 10-13 link, yang mana link-link tersebut hanya berkaitan dengan keyword yang kita masukkan. Sebagai contoh, apabila kita memasukkan nasi, maka link-link yang berhubungan dengan nasi akan muncul. Untuk link-linknya akan muncul sekitar 10-14 link. Adapun keyword yang kami uji coba terdapat 40 keyword. Di sini untuk cara kerjanya secara singkat kami menggunakan web scraping dan pemrosesan paralel. Jadi web scraping untuk mencari informasi yang nantinya akan dikumpulkan, kemudian pemrosesan paralel adalah dia akan menjalankan web scraping pada beberapa link secara bersamaan. Nah, untuk batasan masalah pada project ini yaitu yang pertama perangkat lunak sistem yang digunakan yaitu Jupyter Notebook, kemudian web scrapingnya menggunakan Python dan Selenium, pencariannya dibatasi pada mesin pencari Google yaitu Chrome, kemudian hasil pencariannya ditampilkan dalam rentang 2-14 situs web yang paling relevan atau yang paling banyak dikunjungi, sehingga pengguna nantinya akan dengan mudah memilih yang mana sih link yang akan dikunjungi, link-link relevan mana yang akan beliau klik, seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk batasan masalahnya ada penggunaan otomatisasi Selenium untuk mengakses dan mengekstrak informasi dari hasil pencarian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui implementasi teknik pemrosesan paralel dalam kinerja web scraping dan mengukur waktu yang dibutuhkan oleh aplikasi untuk menampilkan hasil pencarian pada berbagai laptop dengan performa yang berbeda. Oh ya, untuk aplikasinya ini nantinya akan menampilkan seberapa lama sih performa laptop kita memproses link-link tersebut. Misalnya si laptop A ada 2 detik, kemudian laptop B 3 detik, seperti itu. Kemudian manfaat dari penelitian ini yaitu untuk menghemat waktu pengguna dan mengurangi kebingungan yang mungkin timbul dari daftar hasil yang terlalu panjang. Nah, jadi manfaat dari aplikasi ini yaitu membuat kita menjadi lebih efisien untuk mencari link-link yang relevan terhadap keyword kita. Jadi dapat menghemat waktu. Untuk sistematika penulisan yaitu landasan teorinya akan dijelaskan oleh Carolina Trisa Putri. Carolina Trisa Putri, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 2 materi tentang landasan teori. Adapun perbandingan dengan penelitian terdahulu, pada penelitian ini terdapat 3 penelitian yang dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun metode yang digunakan yaitu terdapat 3 metode yang berbeda-beda, antara lain metode multi-reading, align title, dan latent semantic indexing. Perbandingan terhadap penelitian sebelumnya digunakan sebagai acuan serta menghindari adanya kesamaan dalam penelitian yang dilakukan. Mungkin ini merupakan contoh tabel perbandingan dengan penelitian terdahulu. Untuk penelitian terdahulu yang pertama dengan berjudul implementasi web scraping untuk mengumpulkan informasi produk dari situs e-commerce dan marketplace dengan teknik pemrosesan paralel. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan pemrosesan paralel sehingga dapat menjalankan lebih dari satu sistem yang digunakan. Dan untuk perbedaannya, pada penelitian sebelumnya
menggunakan teknik multi-reading untuk mengumpulkan informasi dari beberapa situs e-commerce dan marketplace. Sedangkan pada penelitian ini mengoptimasi kinerja menggunakan Selenium dalam pemrosesan paralel. Lalu adapun untuk penelitian lainnya yang berjudul Perencanaan Search Engineering E-commerce dengan metode Latent Semantic Indexing berbasis multi-platform. Untuk persamaan dari penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama harus menginputkan keywords yang akan dicari. Setelah itu maka dilakukan proses processing terhadap keyword yang akan dicari. Lalu perbedaannya pada penelitian Lestari dan Sudarma menggunakan metode text meaning untuk pengolahan kata, metode Lafontaine distance untuk perbaikan kata dan otomatis, dan latent semantic indexing untuk pemrosesan informasi dan pengeluaran input. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan Selenium dalam pemrosesan paralel. Dan untuk penelitian sebelumnya, yang terakhir yaitu penerapan dan optimasi riset keyword dengan teknik Align Title pada mesin pencari Google. Adapun persamaan pada penelitian ini dan penelitian sebelumnya itu hasil pencarian terhadap web lebih mudah ditemukan. Dan untuk perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan teknik Align Title, sedangkan pada penelitian ini optimasi kerja web menggunakan Selenium. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu pemrosesan paralel. Pemrosesan paralel atau parallel processing adalah penggunaan lebih dari satu CPU untuk menjalankan sebuah program secara simultan. Idealnya, parallel processing membuat program berjalan lebih cepat karena semakin banyak CPU yang digunakan. Adapun komputasi paralel membutuhkan yang pertama algoritma, yang kedua bahasa pemrograman, dan yang ketiga itu compiler. Parallel processing merupakan suatu pemrosesan informasi yang lebih mendekatkan pada manipulasi rata-rata dari elemen data terhadap satu atau lebih penyelesaian proses dari sebuah masalah. Oleh karena itu, komputasi paralel dapat diartikan sebagai komputer dengan banyak prosesor yang mampu untuk melakukan parallel processing. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu web. Website adalah software untuk mengakses sebuah informasi yang tersedia di internet. Informasi tersebut dapat berupa teks, gambar, video, dan suara yang ada di website maupun mesin pencari. Adapun unsur-unsur di dalam website melibatkan domain, hosting, bahasa pemrograman, konten, dan tampilan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu Selenium. Selenium adalah tools auto-testing yang digunakan untuk mengoptimasi tes aplikasi web yang dilakukan pada browser. Selenium akan melakukan validasi web pada berbagai browser dan platform. Selenium software merupakan sebuah serangkaian perangkat lunak dan masing-masing dari bagian serangkaian perangkat lunak tersebut akan melayani kebutuhan pengujian yang berbeda. Adapun jenis-jenis Selenium yaitu Selenium Integrated Development Environment atau IDE, Selenium Remote Control atau RC, WebDriver, dan Selenium Grid. Selenium untuk optimasi web digunakan untuk mengoptimasi interaksi dengan peramban web, dalam hal ini Google Chrome, untuk memungkinkan script untuk membuka halaman web, melakukan pencarian, dan mengekstrak informasi dari halaman web. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sesri Darti. Untuk Sesri Darti Tari dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan di bagian pembahasan yang dimana pada pembahasan ini terdapat diagram alir penelitian, yang dimana pada diagram alir penelitian ini dilakukan yang pertama yaitu studi literatur, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis kebutuhan, yang keempat perancangan sistem, yang kelima implementasi sistem, kemudian pengujian sistem, dan
Dan selanjutnya ke apakah jika sistem itu bekerja, maka selesai. Jika sistem itu tidak bekerja, maka balik lagi kepada perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem, dan selanjutnya. Pada tahap studi literatur dilakukan proses pengumpulan data dan informasi, serta dokumentasi sebagai penunjang dalam penelitian. Literatur yang digunakan dapat berupa data pendukung penelitian, buku pendukung penelitian, jurnal-jurnal penelitian sebelumnya, beserta publikasi yang berkaitan dengan penelitian yang terkait. Kemudian pada tahap pengumpulan data akan dilakukan dengan mengumpulkan data dari Selenium yang digunakan untuk mengotomatisasi interaksi dengan peramban web. Hasil dari pengumpulan data berupa lama durasi pada pencarian yang digunakan sebagai dasar pada penelitian ini. Kemudian pada tahap analisis kebutuhan, untuk membuat sistem analisis kebutuhan pada penelitian ini hanya terdapat kebutuhan perangkat lunak. Kemudian pada tahap perancangan sistem, tahap ini merupakan tahap pengoptimalan kinerja waktu dari hasil analisis kebutuhan. Kemudian dilakukan desain perancangan alur kerja sistem, baik perancangan pada perangkat lunak, desain rancang dilakukan berupa flowchart dan hasilnya. Kemudian tahap yang selanjutnya ada tahap implementasi sistem, yang dimana pada tahap implementasi ini dilakukan pengimplementasian dari sistem sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Implementasinya berupa kode program. Dan tahap selanjutnya adalah tahap pengujian sistem. Setelah sistem selesai dibangun, selanjutnya dilakukan pengujian untuk memastikan apakah sistem yang dibangun berfungsi dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Tahap pengujian ini meliputi pengujian kinerja sistem yang dirancang. Dan tahap yang terakhir adalah tahap kesimpulan dan saran. Pada tahap akhir penelitian, tugas akhir ini adalah menarik kesimpulan yang akan menjawab pertanyaan yang ada pada perumusan masalah berdasarkan hasil pengujian sistem. Tahap ini juga adalah bagian akhir penjelasan secara menyeluruh dari sistem yang telah dibangun. Untuk selanjutnya ada tahap perencanaan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Carlos Aprilio. Baik, untuk tahap perencanaan dan tahap pembahasan akan langsung kami tampilkan sistem cara kerjanya. Untuk Carlos Aprilio dipersilahkan untuk mempresentasikan sistemnya, sistem yang sudah kami buat.
Baik, terima kasih Carlos atas presentasi sistemnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sistem web scraping yang telah kami buat ini dapat mengumpulkan informasi dari search engine yaitu Google Chrome dan menampilkan situs yang paling banyak dikunjungi atau yang paling relevan terhadap keyword tersebut. Selain itu, aplikasi yang telah dibuat memberikan opsi bagi pengguna untuk mengakses link dengan cepat. Nah, untuk proses scraping yang dijalankan ini menggunakan pemrosesan paralel berjalan lebih cepat daripada tanpa menggunakan pemrosesan paralel. Untuk saran penelitian agar dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya, yaitu yang pertama memperbanyak situs yang menjadi objek scraping, yang kedua dapat membedakan jenis data yang ingin dikumpulkan, dan yang terakhir yaitu melakukan scraping pada satu halaman atau lebih di situs yang sama. Sebelumnya kami sudah melakukan testing untuk seberapa cepat sih keyword ini mengakses link-link tersebut. Nah, mungkin untuk Carlos boleh ditunjukin Excel-nya, yaitu terdapat device Carlos, terdapat device Sastri Darti, Carolina, Dea, dan Ahmad. Oke, di sini adalah waktu yang dibutuhkan untuk setiap device kami untuk menghasilkan seberapa banyak sih link yang dibutuhkan, seberapa banyak sih waktu yang dibutuhkan untuk menampilkan link-link tersebut. Yaitu device 1 ada Tari, device 2 saya sendiri, kemudian device 3 ini adalah Carlos, dan device 4 ini adalah Carolina, dan yang terakhir ini adalah Ahmad. Nah, untuk keyword-keywordnya terdapat banyak keyword, 1-40 secara random. Untuk waktunya dapat dilihat pada tabel ini. Dan bisa dilihat bahwa device yang paling cepat yaitu punya Carlos, dan yang kedua ada punya Dea. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf Bu Kartika apabila kami terdapat kesalahan dalam bicara dan ilmu kami yang terbatas. Sekian, terima kasih.